Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Itu yang kita harapkan bersama, sehingga pada pagi hari ini kita selalu diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menuntut ilmu, mencari ilmu sebagai bekal kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat nanti. Baik anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah, yaitu dalam bidang ekonomi, perdagangan, militer dan sistem pertahanan, serta dalam bidang pertanian. Maka dari itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Bidang ekonomi dan perdagangan. Dalam hal perekonomian, pemerintahan Daulah Ayyubiyah bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lain, membangun perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Lautan Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Hubungan internasional dalam perdagangan baik jalur laut maupun jalur darat semakin ramai dan membawa pengaruh bagi negara Eropa dan negara-negara yang dikuasainya. Sejak saat itu dunia ekonomi dan perdagangan sudah menggunakan sistem kredit bank termasuk letter of credit, bahkan ketika itu sudah ada mata uang yang terbuat dari emas. Selain itu, dimulai percetakan mata uang dirham campuran, fulus. Percetakan fulus yang merupakan mata uang dari tembaga dimulai pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Kamil Ibn Al-Adil Al-Ayyubi. Percetakan uang fulus tersebut dimaksudkan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dengan rasio 48 fulus untuk setiap dirhamnya. Dalam bidang industri pada masa Ayyubiyah, sudah mengenal kemajuan di bidang industri dengan dibuatnya kincir oleh seorang Syria yang lebih canggih dibanding buatan orang Barat. Juga sudah ada pabrik karpet, pabrik kain dan pabrik gelas. Militer dan sistem pertahanan. Pada masa pemerintahan Salahuddin, kekuatan militernya terkenal sangat tangguh. Pasukannya diperkuat oleh pasukan barbar, Turki dan Afrika. Selain juga memiliki alat-alat perang, pasukan berkuda, pedang dan panah. Dinasti ini juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. Salahuddin juga membuat bangunan monumental berupa tembok kota di Kairo dan Mukatam, yaitu Benteng Kolal Jabal atau lebih dikenal dengan sebutan Benteng Salahuddin Al-Ayyubi, yang sampai hari ini masih berdiri dengan megahnya. Benteng ini terletak bersebelahan Bukit Mukatam dan berhampiran dengan Medan Sayyidah Aisyah. Ide membuat benteng ini hasil pemikirannya sendiri yang direalisasikan pada tahun 1183 Masehi. Salahuddin melihat bahwa kota Kaherah begitu luas dan besar, dan membutuhkan sistem pertahanan benteng yang kokoh sebagaimana di Halab dan Syria. Salahuddin Al-Ayyubi memerintahkan agar bahan batu yang digunakan untuk membangun pondasi benteng tersebut diambil dari batu-batu yang terdapat di piramid di Giza. Benteng ini dikelilingi pagar yang tinggi dan kokoh. Untuk memasuki benteng, terdapat beberapa pintu utama, diantaranya pintu Fat, pintu Nasr, pintu Khok dan pintu Lut. Kemudian terdapat saluan air berasal dari sungai Nil, yang pada masa itu menjadi bekal minum para tentara. Pada zaman kerajaan Utsmaniyah benteng ini mengalami perluasan. Di bagian utara benteng terletak Masjid Muhammad Ali Pasha yang terbuat dari marmer dan granit. Terdapat juga di dalam kawasan benteng ini Museum Polis Kasrul Jauhara, Museum Permata, yang menyimpan perhiasan raja-raja Mesir. Terdapat juga Mataf Al-Fan Al-Islami, Museum Kesenian Islam, yang terletak di bab pintu Khok yang menyimpan ribuan barang yang melambangkan kesenian Islam semenjak zaman Nabi Muhammad SAW, termasuk diantaranya surat Rasulullah untuk penguasa Mesir saat itu bernama Makaukis, agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bidang pertanian, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Mesir dan daerah lainnya pada sektor pertanian, Daulah Ayyubiyah telah menggunakan sistem irigasi, pembangunan waduk dan bendungan serta terusan untuk mengairi kebun dan pertanian. Para petani merasakan manfaat dari fungsi irigasi, waduk, dan terusan yang dibangun ini.
Salah satu hasilnya produk panen berlimpah seperti kurma, gula, dan gandum. Salahuddin Al-Ayyubi memulai karir politiknya ketika ia masih muda. Ketika itu sang ayah yang bernama Najmuddin bin Ayyub menjabat sebagai komandan pasukan di kota Balabak, sebelah utara Suriah. Najmuddin bin Ayyub ditunjuk menjadi komandan oleh Gubernur Nuruddin Zangi. Baik, anak-anakku sekalian, demikian tadi telah kita ikuti bersama video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.